Pernah nggak? Baru gajian tapi 2 minggu kemudian saldo sudah menipis. Padahal rasanya nggak belanja yang aneh-aneh. Kalau kamu sering ngalamin ini, kemungkinan besar masalahnya bukan di gaji kamu, tapi di cara kamu mengatur uang sejak awal bulan. Banyak orang fokus cari gaji lebih besar, tapi lupa satu hal penting. Gaji besar tanpa sistem tetap akan habis. Kenyataannya, orang dengan gaji sedang tapi punya cara mengatur keuangan yang baik, seringkali hidupnya lebih tenang dibanding yang gajinya besar tapi uangnya berantakan. Kesalahan paling umum saat gajian adalah ini. Uang langsung dipakai tanpa dibagi dulu. Akhirnya, kebutuhan, keinginan, tabungan, dan cicilan semuanya bercampur jadi satu. Dari sinilah uang mulai bocor pelan-pelan, tanpa kita sadari. Nah, solusi untuk masalah ini sebenarnya simple, yaitu dengan membuat sistem yang jelas begitu gaji masuk. Metodenya banyak banget, tapi salah satu yang paling terkenal dan mudah diterapkan adalah metode Maipui 30-20. Mungkin kamu sudah pernah dengar, tapi apakah sudah benar-benar menerapkannya? Metode ini membagi penghasilan kita jadi 3 pos utama. Pertama, 50% untuk kebutuhan. Ini mencakup semua pengeluaran yang enggak bisa ditunda, seperti sewa rumah atau kos, transportasi, makanan pokok, dan tagihan bulanan. Intinya, ini adalah biaya untuk bertahan hidup. Kalau ternyata porsi kebutuhan kamu lebih dari 50%, ini saatnya untuk evaluasi ulang, adakah pengeluaran yang bisa ditekan atau dihemat? Selanjutnya, 30% untuk keinginan. Ini adalah pos untuk hal-hal yang bikin hidup kamu lebih menyenangkan tapi sebenarnya tidak esensial. Contohnya seperti langganan platform streaming, makan di restoran fancy, nongkrong di kafe, beli gadget baru, atau liburan. Pos ini yang paling sering bikin keuangan bocor. Makanya, dengan membatasi hanya 30% dari gaji, kita bisa tetap menikmati hidup tanpa mengorbankan masa depan keuangan kita. Kuncinya adalah disiplin. Kalau budget keinginan sudah habis, ya sudah, tahan diri sampai gajian berikutnya. Jangan sampai mengganggu pos pengeluaran yang lain ya. Terakhir, dan yang paling penting untuk masa depan, adalah 20% untuk tabungan dan investasi. Porsi ini adalah uang yang bekerja untuk kamu. Ini bisa dialokasikan untuk dana darurat, cicilan utang produktif, tabungan pensiun, atau investasi di reksadana dan saham. Mengapa ini penting? Karena inilah yang akan membangun kekayaan dan memberikan jaring pengaman finansial. Banyak yang menyepelekan pos ini. Padahal dengan menyisihkan 20% secara konsisten setiap bulan, dampaknya akan sangat besar dalam jangka panjang. Jadi, coba deh terapkan metode 50-30-20 ini bulan depan. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi lama-kelamaan kamu akan terbiasa dan merasakan sendiri betapa tenangnya punya keuangan yang teratur. Semoga tips ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe untuk konten seputar keuangan lainnya. Sampai jumpa.